Baik, kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pembahasan kita mengkaji ilmu nahwu dari kitab penjelasan Matan Jurumiyah Al-Imam Ibnu Ajurum yang penjelasannya dari Asy-Syaikh Ahmad Iskandar hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pembahasan marfu'at, yaitu pembahasan terkait kedudukan-kedudukan kata di dalam kalimat yang berirob rofa, diawali dari pembahasan fa'il, subjek. Nah, di mana fa'il tersebut bisa berupa isim mu'rab, bisa berupa isim mabni. Nah, di antara isim mabni yang bisa menjadi fa'il ya tentunya adalah domir. Ya, do, domir dan domir di sini umumnya ya domir mutasil, tapi bisa pula domir munfasil itu menjadi fa'il ketika di uslub istisna seperti ini. Ya, penafian, fi'il, kemudian illa, barulah domir. Nah, di mana nanti dalam uslub istisna ini kalam istisnanya harus nakis. Gitu. Dan tentu amilnya itu adalah amil yang menuntut untuk akan adanya fa'il. Barulah bisa domir munfasil diletakkan setelah ilah sebagai fa'il dari amil atau fi'il sebelumnya. Seperti ini contohnya. La yujalliha liwaktiha illa huwa. Huwa i'rabnya sebagai domir munfasil, jelas ya, domir munfasil terpisah. Mabni alal fathi, ya. Nah, dia mabninya di atas fathah karena wawunya berharokat fathah, ya. Kemudian fi mahali apa? Pada mahal rofa sebagai fa'il. Fa'il untuk siapa? Yujalli. Nah, baik. Kita belum habis membahas fa'il. Kemarin kita sampai pembahasan ini terkait uslubul madah wal wa uslubul dzam. Uslub gaya bahasa untuk memuji kita bisa menggunakan ni'ma, dan ni'ma ini adalah fi'il ya menurut kebanyakan para ulama, dan ada uslubul dzam, gaya bahasa untuk mencela, menggunakan bi'sa. Dan bi'sa ini pun sama seperti ni'ma, yakni sama-sama fi'il. Bagaimana fa'il dari ni'ma dan bi'sa? Ya, fa'ilnya, fa'ilnya ini ya, fa'ilnya adalah isim yang di isim yang terletak setelahnya. Contoh di sini, ni'ma ataukah bisa ar-rajulu, ar-rajulu di sini yang sebagai fa'ilnya. Kalau Zaidun ini yang disebut dengan maksus nantinya, yang dikhususkan untuk apa? Entah untuk madah, kalau misalkan pakai fiilnya ni'mah, bisa pula untuk dzam, kalau fiilnya yang dipakai bisa. Nah, kemudian ah, dia ada apa? Ada habbaza, ya, ada habbaza yang artinya sama. Nah, maksudnya apa? Habbaza ini untuk memuji, sama seperti ni'mah. Kemudian ketambahan la, ketambahan la huruf nafi, ya, ketambahan la huruf huruf nafi, la habbadha itu untuk zam, mencela, seperti bi'sa. Oke. Habbadha zaidun, habbadha zaidun. Nah, ya, habbadha zaidun. Oke. Nah, sebetulnya kalau bisa ini kita penggal, habbadha itu dia susunan dari habba dan za. Habba sendiri dia adalah fi'lun madin jamid, ingat jamid ya. Memang dari situ bentuknya berarti dia tidak mutasarrif. Mabniun alal fathi kan habba. Huruf ba-nya di fathah. Nah, za-nya di sini adalah isim isyarah. Sebagaimana zalika. Nah, zalika. Lamnya lil bu'di, kafnya harfu khitab. Za-nya lah yang isim isyarah. Za isim isyarah mabni ala sukun. Kenapa ala sukun? Karena dia
Ada alifnya tuh. Fi mahali raf'in. Nah, sebagai fa'il. Jadi jangan sampai dikira fa'ilnya adalah Zaid. Tidak, ya, bukan. Nah, Zaid ini adalah mubtada muakhar. Lah berarti habbaza apa dong? Khobar muqaddam, jumlah, ya, khobar muqaddam. Dia jumlah, kan fi'il fa'il gitu. Jumlah fi mahali raf'in sebagai apa? Khobar muqaddam. Nah, kemudian fa'il dari uslub ta'ajjub. Uslub ta'ajjub adalah gaya bahasa untuk menunjukkan suatu rasa kagum kepada sesuatu. Nah, sigoh atau bentuk dari uslub ta'ajjub sendiri dia ada dua. Bisa menggunakan ma'af'ala, bisa menggunakan af'il bi apa. Oke. Untuk uslub yang ma'af'ala, untuk uslub ta'ajjub yang menggunakan ma'af'ala. Ma-nya di situ adalah ma ta'ajjubiyah, af'alanya adalah fi'il madi jamid mabni alal fathi. Nah, ya. Kemudian isim yang terletak setelah af'ala itu nasab sebagai maf'ul bih. Lah kok bisa maf'ul bih? Oke, ya. Yang sebagai maf'ul bih itu dia sebagai al-muta'ajjabu minhu, yang dikagumi darinya. Yang dikagumi darinya apa nih? Objek yang dikagumkannya. Contoh kalimat Contoh kalimatnya di sini tertulis ma ajmala as-samaa. Betapa ajmala. Sighah af'al, ya, sighah af'al. Ma ajmala as-samaa. Betapa indahnya langit tersebut, ya. Kemudian bisa pula dengan format yang lain, ya, ini af'il bi. Nah, ajmil bis samai. Ajmil bis samai. Kita baca dulu yang ma ajmala atau ma af'ala. Ma ajmala as-samaa. Maknya bagaimana? Maknya at-ta'ajubiyah. Nakiroh maknya. Ismun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in sebagai mubtada. Terus khobarnya mana? Nanti dulu. Ajmala. Ajmala fi'lun madin jamidun mabni ala al-fathi. Nah, berarti fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Ingat, meskipun domir mustatirnya huwa, tetapi di sini wujuban, bukan jawazan. Dicatat baik-baik. Ya. Kapan domir mustatir huwa itu dihukumi wujuban bukanlah jawazan? Salah satu di antaranya ketika dia menjadi fa'il di af'al ta'ajjub. Oke. Nah, huwa di sini ya'udu ala ma ta'ajjubiyah, kembali kepada ma ta'ajjubiyah yang nakiroh di awal sebagai yang mubtada di sini, ya. As-sama'a sebagai apa? Intinya dia unsur muta'ajjabun minhu, kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Makanya muta'ajjab minhu itu selalu nasab. Selalu apa? Nasab. Ya, gitu. Maka jumlah ajmala as-sama'a fi mahali raf'in sebagai khobar mubtada, khobar bagi ma ta'ajjubiyah di awal. Oke. Sering diulang-ulang, ya. Nah, betapa indahnya langit itu. Kemudian, kalau betapa mudahnya pelajaran itu, bahasa Arabnya apa? Ma, Ashalat ad-darsa. ya, ma ashala ad-darsa. Atau betapa mudahnya pelajaran ini, atau betapa sulitnya pelajaran ini, ma as'aba, dari kata so'bun, as'ab, ya, so'bun, sulit. Nah, ma as'aba hadzat darsa, ya, hadzat darsa. Nah, yang jadi maf'ul bihnya bukanlah ad-darsa kalau pakai isim isyarah sebelumnya, yakni hadza yang menjadi maf'ul bihnya. Baik, format berikutnya yang af'il bi. Nah, kita langsung ke contoh kalimatnya. Ajmil bis samai. Ajmil dia adalah fi'il madi. Tapi kok kayak amr formatnya nih? Perhatikan baik-baik. Dia adalah fi'il madi yang datang di atas bentuk atau sighah fi'il amr. Nah, jangan terkecoh, jangan bingung. Mabni alal fathi al muqaddar. Nah, mabninya di atas fathah yang ditakdirkan, kan fi'il madi. Tapi dalam hal ini, dalam kasus ini datang dalam bentuk formatnya fil amr.
Nah, baknya bagaimana? Baknya huruf jar zaid. Harfu jarin zaidun. Huruf jar tambahan. Mabni alal kasri ya. Kan bi tuh. Mabni alal kasri. As-samai al-muta'ajjab minhu fa'ilun. Nah, dia sebagai fa'il. As-samai sebagai apa? Fa'il. Marfu'un. Tapi dengan tanda rofaknya apa? Dengan tandanya yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha? Apa yang mencegah dari ditakdirkannya harokat as-sama di sini sebagai tanda rofa? Ya harokatu harfil jari az-zaidi kan harus harus matching dong lafalnya karena dia terletak kan secara hakikat secara lafal kan dia terletak setelah huruf jar ba maka dia harus dilafalkan dengan kasroh dong gitu as-sama apalagi kan dia adalah isim mufrad ya kemudian atau bisa juga dia di i'rab seperti ini. Ini yang umumnya ya, ghaliban kebanyakannya. Ismun majrurun lafzon ah bi min az-zaid begitu. Ya, min. Kenapa pakai min? Bi ya, alba. Nah, oke. Huruf jar ba tambahan nam ya marfuun secara mahal ala annahu fa'ilun di mana dia sebagai fa'il dari siapa fa'il dari ajmil sampai sini bisa difahami terkadang ada orang hanya tahu format untuk ta'ajub yang ma'af'ala plus muta'ajjab minhu syukur-syukur dan memang ada juga yang tahu pengiropannya tapi ini sedikit untuk mengetahui pengiropan af'il huruf jarbah muta'ajjab minhu yang muta'ajjab minhunya menjadi fa'il secara mahal untuk si af'il dan af'il itu datang dalam format atau bentuk amar padahal dia kita i'rab sebagai fi'il madi. Oke, huruf jarnya tambahan pada kasus ini. Selesai pembahasan fa'il. Ini ada tadribat, tadrib. Oke, pas yang hadir empat orang bisa buka suara semua untuk latihan satu-satu. Nah, silakan dibaca qala ta'ala satu orang dulu gantian ayat-ayat Al-Quran aja. Ana Ustaz. Boleh untuk ayat yang ini aja ya. Al-Mudassir ayat 31. Naam Ustaz. Qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Oke, barakallahu fiik. Lanjut ayat berikutnya. Silakan siapa yang mau? Tidak terdengar suaranya, Pak. Ana Ustaz, Oke, boleh. Nah, sami'tu sautak al-an. Faddal, ikra. qala ta'ala walamma ra'al mu'minunal akh akhjaba qalu hajama wa adana Allahu wa, wa rasuluhu al mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rab'ihi wawu al wawu niabatan anil dhammah li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Allahu ismul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rab'ihi dhammatu li'annahu ismul mufradun. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut ayat berikutnya dan peserta berikutnya silakan. Saya Ustaz. Boleh. Qala ta'ala
Qala Allah Ta'ala wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatslunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qawlihim. Al yahudu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammat. Langsung Ustaz raf'ihi apa raf'ihi? Langsung gimana Ustaz? Ini wa alamatu rafihi mudhaf mudhaf ilaih. Ini susunan Hmm. idhofah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu jam'ut taksir. Ya. An-nasara fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi az-dhammatu muqaddaratu li'annahu jam'ut taksir. Taksir. Yatsluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutunun. Wa wawul jama'ati domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Alladzina ismun mausulun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Ya'lamuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamati raf'ihi Wa subutunun. alamatu. Oh, wa alamatu raf'ihi subutunun. Wa wawul jama'ati domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Oke, barakallahu fiik. Lanjut ayat berikutnya, peserta berikutnya. Sudah 3 orang, 2 orang lagi. أنا أستاذ. Oh, iya, 1 orang lagi, afwan. نعم أستاذ. Oh. بسم الله. سأقرأ أستاذ. أحسن الله إليك. بسم الله. قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. وكلنا فعل ماض مبني على السكون. ونا الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. Barakallahu fiik. وفيك بارك الله. Kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, yakni naibul fa'il. Oke. Qala al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, naibul fa'il adalah pengganti dari fa'il. Ketika kita dapati istilah naibul fa'il ini, berarti ada di mana suatu ketika fa'il itu dihapus atau tidak adanya fa'il. Nah, maka ketika tidak adanya fa'il, mengingat fa'il itu adalah isim yang dirofa, apalagi subjek pelaku dari kata kerja harus tetap memiliki. Berarti ada yang menggantikannya. Dia menggantikannya. Naibul fa'il huwa lismul marfu'ul ladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Naibul fa'il kata Imam Nawawi ini adalah isim yang rofa yang mana lam yudhkar tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Maka ada titik perbedaan berdasarkan bentuk fi'il. Ketika jumlah itu ada fa'il dan jumlah itu ada naibul fa'il. Kalau jumlah fi'liyah itu menggunakan fa'il, maka fi'ilnya maklum atau kata kerja aktif. Tapi kalau jumlah fi'liyah menggunakan naibul fa'il, maka fi'ilnya harus wajib itu sigatnya adalah majhul, ya. Majhul atau kata kerja pasif. Dalam bahasa Indonesia, membuka itu aktif. Tapi kalau dibuka itu pasif. Nah, tinggal dibahasa Arabkan saja. Nah, tapi ada titik perbedaan. Kalau di dalam bahasa Indonesia masih bisa disebutkan dibuka oleh saya. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak boleh dibuka bi dengan saya, nggak bisa. Gitu ya. Namanya majhul ya sudah nggak usah ditampakkan lagi fa'ilnya. Cukup naibul fa'ilnya saja. Contoh, pintu itu dibuka. Ya udah, pintu itulah yang menjadi naibul fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia kan pintu itu dibuka oleh saya, makin panjang. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan lagi dengan dihapuskannya fa'il berarti tujuan untuk meringkas kalam, menyingkat. Nah,
Nah, di sini dijelaskan kembali oleh Syarih ya, Syekh Ahmad Iskandar terkait naibul fa'il adalah isim rofa yakumu maqamal fa'il. Intinya isim yang menduduki kedudukan fa'il. Ketika isim itu menduduki kedudukan fa'il, ya maka mengambil seluruh hukum fa'il, ya khudu ahkamal fa'il keseluruhannya. Ya. Wal aslu fi naibil fa'il ayyakuna al maf'ula bihi qabla bina'il fi'li lil majhul. Oke. Asal pada naibul fa'il, ya, dia itu sebelumnya adalah maf'ul bih. Sebelum apa? Bina'il fi'li lil majhul. Sebelum diubahnya fi'il tersebut ke fi'il yang majhul, fi'il yang pasif. Kita lihat fajumlatu, kita lihat kalimat di sini. Saya besarkan dulu. Fajumlatu doroba Zaidun Amron. Zaidun udah beres pembahasan kita. Fa'ilnya doroba. Doroba berarti maklum nih. Memukul artinya. Memukul. Amron fathah nasab sebagai maf'ul bih. Idza aradna an nahdhifa al-fa'ila apabila kita menginginkan untuk menghapus si fa'il, kita ingin menghapus si Zaid. Nah, fasayakumu al-maf'ulu bihi maqamahu maka harus ada yang menggantikan posisi Zaid siapa? Amr naik tahta. Amr naik tingkat. Ya. Jadi intinya setiap kedudukan kata di situ berposisi sebagai musnad dan musnad ilaih dia menjadi umdah. Umdah itu pokok kalimat. Jadi susunan kalimat itu ada yang umdah pokok kalimat yang nggak bisa sama sekali dihilangkan di dalam kalimat. Nah, dan dia selalu dibutuhkan. Tapi ada juga yang fadlah. Fadlah itu pelengkap namanya aja pelengkap. Jadi didatangkan kalau dibutuhkan saja. Nah, dan ada suatu ketika dia tidak dibutuhkan. Nah, ya. Jadi maf'ul bih itu atau seluruh isim-isim yang dinasab itu masuk ke dalam kategori apa? Masuk ke dalam kategori fadlah pelengkap. Jadi kan naik tahta, naik tingkat tuh. Amr di sini. Jadi umdah dia, maka mengambil seluruh hukum si fa'il. Dapatlah julukan naibul fa'il. An-naib anil fa'il. Itu jadilah amrun. Tapi dengan syarat harus diubah nih fi'il doroba. Jadi duriba. Ya, duriba. Lima minhajur memberikan kaidah untuk mengubah fi'il yang maklum ke fi'il yang majhul. Baik fi'il itu nanti yang sulasi mujarrad atau yang rubai. Nah, yang sulasi maupun yang rubai, sulasi mujarrad, mazid, rubai, rubai mujarrad atau mazid. Lebih lengkap lagi di mutammimah. Nah, faasbaha maka jadilah maf'ul bih itu, maf'ul bih yang nasab itu amron. Nah, ya, ba'da hadzfil fa'il setelah dihapuskan fa'il menjadi apa? Naiban anhu. Nah, menjadi pengganti dari fa'il. Jadilah amrun. Duriba amrun. Amr dipukul. Gitu. Limadza nabni al-fi'la lil majhul. Kenapa kita ubah nih kita bina fi'il ini menjadi majhul? Ya, ayat maksudnya adalah nahlifu al-fa'il. Kita hapus fa'il. Li asbabin adidatin. Ya, karena ada beberapa sebab. Karena ada beberapa sebab. Ahammuha ada banyak sebabnya. Ada sebab banyak penghapusan fa'il. Allahumma shalli wa nafi'an di sini hujan. Nah, di antaranya dalam kitab Jami'ud Durus. Nah, di dalam kitab Jami'ud Durus karya Al-Ghulayain. Nah, Al-Ghulayain. Nah, itu dijelaskan sebab-sebabnya. Nah, ini di antaranya nih. Al-ilmu bil fa'il. Fa'ilnya sudah diketahui. Fa'ilnya sudah diketahui. Ini mirip juga di Jami'ud Durus ya. Fa'ilnya sudah diketahui, maka dihapuslah fa'il. Nah, ya. Contoh, khuliqtu taliqan. Ma'lumun anal fa'ila Allah. Siapa yang menciptakan kita? Maklum, diketahui. Ya, baik dengan dalil-dalil syar'i berdasarkan nas Al-Quran maupun As-Sunnah, maupun dengan dalil fitrah, dalil fitri, akal logika. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan manusia lainnya. Nah, berarti yang lebih hebat dari manusia yang menciptakan manusia, yaitu siapa? Zat. Ya disebut Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling agung, Allah.
Al-Khaliqu dialah pencipta. Fala da'iya ila dzikri. Nah, ya. Kemudian al-jahlu bil fa'il. Ini sebab kedua. Nah, tidak tahu siapa pelakunya. Bisa. Contohnya apa? Ketika suatu barang dicuri, qadarullah pencurinya nggak tahu siapa. Dan kita pun dilarang untuk suuzon. Kecuali kalau sudah ada bukti-bukti valid yang mengarah kepada satu person tertentu. Nah, maka kita bilang, surikotis sayyaratu. Mobil itu telah dicuri. Mobil itu telah dicuri. Ya. Failnya udah pasti sarik pencuri, tapi kan kita nggak tahu. Ya, ghairu ma'ruf. Falam yudhkar, maka tidak disebutkan. Kemudian sebab yang ketiga adalah al-khawfu minal fa'il. Khawatir dari disebutkannya si fa'il. Contoh, kutila Muhammadun. Muhammad telah dibunuh. Nah, mutakalim tidak menyebutkan fa'il, bisa jadi khofa dia khawatir, takut ayadzkura al-fa'ila. Menyebutkan nama si pembunuh atau menyebut pembunuh. Fahadafahu. Kemudian dia menghapuskannya. Oke, berikut kita akan masuk ke kaidah mengubah fiil yang maklum ke majhul. Fa in kana al fi'lu madiyan untuk fiil madi ini teman-teman kata lima bin majurun ya untuk mengubah ke majhul dumma awaluhu huruf pertamanya didomahkan wa kusiro ma qabla akhirih dan dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Beliau pakai kaidah dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Nah, ini berlaku untuk yang sulasi, baik mujarad, mazid, atau yang rubai, ya mujarad dan mazid. Wa in kana mudhari'an dumma awaluhu. Nah, ini berikutnya yang mudhari. Kalau mudhari itu sama seperti yang tadi, sama-sama di doma, awalnya berarti huruf mudhari'nya di doma. Namun bedanya dengan madi apa? Huruf sebelum terakhirnya itu apa? Futiha di fathah. Kaifiyatu bina'il fi'lil madi lil majhul. Tata cara membina fi'il madi ya menjadi majhul. Fi'il madi yudhammu al harfu al awal didomahkan huruf pertama wa yuksaru ma qabla akhirih dan dikasrahkan huruf sebelum terakhirnya. Lihat contoh kataba ini maklum. Kata ba. Huruf kafnya kita ubah dhammah. Nah, huruf terakhir ba. Huruf sebelum ba apa? Ta. Ya udah kita kasrah. Jadilah kutiba. Zaidun kita hilangkan. Ad-dars naik tahta. Jadi naibul fa'il mengambil hukum si Zaid yang rofa. Jadilah ad-darsu. Kutiba ad-darsu. Kata ba kan dia adalah apa? Fi'il sulasi. Sulasi apa? Mujarrad. Wazan apa? Fa'ala. Kata ba yaktubu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, ya. Fu'ila. Nah, yuf'alu. Selesai. Jadi kataba yuk tabu. Kemudian yang akroma. Nah, akroma. Dia ini fiil apa ini? Sulasi kan? Nah, sulasi Sulasi. biharfin. Ya, sulasi mazid biharfin. Nah, akroma. Jadinya apa? Ukrima. Selesai. Ya, akroma. Akroma yukrimu. Yukrimu jadinya bagaimana? Yukromu. Kemudian idza kana al-fi'lu al-madi mudha'afan. Nah, kalau fi'il yang mudha'af bagaimana? Fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu bagaimana sih? Fi'il-fi'il yang huruf ain dan Ain dan dalam fi'ilnya itu satu jenis satu apa? ya satu jenis. Gitu. Ya, syadda. Nah, di antara contohnya syadda, madda, madda memanjangkan, nah, ya mengulurkan. Zaid mengulurkan tangannya. Naam. Nah, gitu. Asalnya madada, syadda, syadada. Makanya ketika bersambung dengan domir rofa mutaharik, muncul huruf sejenisnya itu. Syadat tuh ada huruf dalnya muncul begitu ya. Nah, syadda jadi apa? Syudda. Syadda jadi syudda. Madda jadi apa? Mudda. Aliyadain yang tadinya nasab, naik tahta jadi rofa, maka tanda rofanya alif. Aliyadani. Dua tangannya diulurkan. Gitu. Ya. Tali itu diikat. Syadda. Itu mengikat. Yang ketiga, idza kana mabdu'an bi hamzati wasl. Nah, kalau fiil tersebut diawali dengan hamzah wasl. Nah, fiil-fiil apa nih? Wazan-wazan fiil-fiil apa nih yang diawali dengan hamzah wasl, teman-teman? Hmm, sulasi mazid biharfain atau bi thalathati ahruf. Khumasi.
Khomasi ya Ustaz. Iya, masih ya. Ini kita hitung nih, nih. Intolako. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Infa'ala. Kemudian istaghfaro. Istaf'ala. Ya. Ada 6 hurufnya kan? Satu, dua, tiga, empat, Nah, lima, enam. Gitu. Ya. Istaghfaro. Nah, gimana caranya nih istaghfaro? Kita domah nih huruf pertamanya nih. Hamzah wasolnya. Domah. Kan di huruf pertama. Gitu. Kemudian, ya, huruf ketiganya nih dia sama harokatnya dengan huruf ya, dengan huruf hamzah wasalnya, huruf ketiganya, huruf taknya ya, domah juga sama. Ya sudah kusiro ma qabla akhirihi. Kan huruf sebelum terakhirnya adalah huruf fa, ya kasroh lah. Jadinya apa? Ustughfiro rabbuhum. Ya. Nah, robnya diminta ampunan. Ingat baik-baik ya. Istaf'ala itu di antara faidahnya adalah tolak. tolap, meminta. Gitu. Paham ya. Yang keempat, idza kana al-fi'lu mabdu'an bita'i zaid bita'in zaidatin. Nah, kalau fi'il itu diawali dengan tak tambahan, tak tambahan, tafa'ala, yaitu wazannya wazan tafa'ala, ta'allama. Jadinya apa? Tu'allima. Ilmu itu dipelajari. Tasaddaqa Zaidun bimalihi. Tusuddiqa bimalihi. Ya, harta itu diinfakkan atau disedekahkan. Nah, yang kelima, wa idza kana ma qabla akhiril fi'li al-madi harfa maddin. Nah, dan apabila kalau yang sebelum akhir fi'il madi itu adalah huruf mat atau huruf mat ya, alif, waw, ya. Nah, kulibayaan, kulibayaan. Diapain? Diubah menjadi apa? Diubah menjadi ya. Ba'a. Nah, ba'a. Ini huruf sebelum terakhir ain kan alif dia huruf mat. Ola maka jadilah kila. Itu cara memajhulkannya. Bi'at sayyaratuhu mobil itu telah dijual. Kilal haqqu kebenaran itu telah dikatakan. Yang keenam idza kana tsanihi aw salithuhu alifan zaidatan. Wah ini kaidah sorof berharga luar biasa Masya Allah syarahnya. Idza kana tsanihi aw tsalitsuhu alifan. Nah, apabila kalau yang kedua dan ketiganya itu adalah alif tambahan, nah maka diubah namanya menjadi apa? Wawu. Lindimami ma qablaha. Lindimami ma qablaha. Contohnya naqasya. Naqasya al-muallimu. Oke. Kan dia alif tambahan nih. Wazan apa? Fa'ala. Alifnya tambahan itu, zaidah. Itu ya, zaidah. Nah. Naqasya. Kemudian diubah menjadi apa? Wow. Lindima mima qablaha itu artinya di domah apa yang sebelumnya. Gitu. Yang sebelum wawu ya di domah. Nah, syaroka jadi apa? Syurika. Ketujuh. Idza kana al-fi'lul madi naqisan. Nah, kalau fi'il madinya adalah fi'il naqis, yakni mu'tal akhir. Nah, diganti alifnya menjadi apa? Menjadi ya. Menjadi apa? Menjadi ya.
Contoh da'a. Nakis ya. Nakis itu adalah fiil mu'tal akhir yang lam fiilnya atau huruf terakhir dari fiilnya adalah huruf ilat. Nah, da'a, nah, dia kan lam fiilnya adalah huruf alif. Nah, alif itu huruf ilat. Seperti kodo. Diubah menjadi apa? Ya. Nah, ya. Da'a jadi dunia. Kodo jadi kudia. Itu tadi bagaimana cara mengubah fiil madi maklum ke majhul. Sekarang mengubah fiil mudhari yang maklum ke majhul. Nah, yang pertama yudomu al harful awal, didomah huruf pertama, kemudian di fathah huruf sebelum terakhirnya, yasmahu. Ya, untuk yang sulasi. Ini jarot. Yadhabu jadi yudhabu. Ah, ini teman-teman nih, ini penting sekali. Yadhabu kan fiil lazim. Yadhabu kan apa? Fiil lah, fiil lazim. Jadi memang umumnya fiil-fiil yang diubah ke majhul itu adalah fiil-fiil yang mutaaddi. Ini umumnya. Tapi bukan berarti fiil lazim tidak bisa diubah ke majhul. Gitu. Bukan hanya fiil-fiil yang mutaaddi saja yang bisa diubah ke majhul. Tapi fiil-fiil lazim pun bisa. Tapi dengan syarat. Dia diberikan huruf-huruf jar yang bisa mentakdiahkannya. Maksudnya yang bisa menjadikan dia itu ya apa? Mutaaddi. Sampai sini bisa difahami teman-teman semua? نعم أستاذ فهمنا إن شاء Hmm. الله. Ya. Nah, disinilah di antara bisa jadi alasan Madrasah Basrah teman-teman semua mengungkap istilah khafat itu dengan istilah jer. Ya, ini menyeret karena jer itu artinya apa? Menyeret. Jarro itu menyeret. Kalau khafat itu apa? Ya, rendah. الر- Ya, nah, rendah. Itu lawan dari rofa tinggi al-ulu. Begitu. Jadi kalau dari segi kebahasaan, Al-Imam Ibnu Ajurum menyebutkan istilah khafat ya lebih didahulukan daripada jer itu lebih make sense ya, lebih masuk akal karena sebagai lawan dari rofa. Gitu. Tapi jumhur lebih mengunggulkan sebutan jer yang digunakan atau yang diproklamirkan oleh ya, para ulama Basrah ya. Karena ini tidak lain dan tidak bukan takzim para ulama nahwu kepada siapa? Sibawayh gitu. Karena ada ungkapan idza qala al-Hadzami kalau Sibawayh itu telah berkata maka benarkan. Gitu. Baik. Bukunya berjudul Alkitab yang itu luar biasa Allah taala alam terkait penamaan judul buku beliau dengan ma'rifat dengan Alkitab begitu. Baik ya. Isinya kaidah nahwu keseluruhan yang beliau teliti. Yang kedua, faidza kana ma qabla al-akhir wawan. Nah, apabila yang sebelum akhirnya itu waw atau ya, maka diubah menjadi alif. Yasumu jadi yusomu. Yasumu jadi apa? Yusomu. Yasta'inu jadi yusta'anu billahi. Allah dimintai pertolongan. Yusta'anu. Ya, karena ini dari ista'ana, yasta'inu, ista'ana. Ista'ana gimana? Coba majhulnya. Ista'ana. تعين. Ya, ustu'ina. Baik. Yang ketiga, idza kana al-fi'lu mudhari'an mabdu'an bi hamzatin aw nunin. Nah, kalau fi'il mudhari' itu diawali dengan hamzah atau nun, berarti huruf mudhari'annya hamzah nih terkait takdir apa namanya? Bukan. Bukan huruf mudhari'ah, tapi memang ya. Nah, أيوة. ya, betul. Naqra'u al-kitaba, iya huruf mudhari'ah. Naam. Ya, huruf mudhari'ah. Ya sudah, ini mah gampang ya, tinggal diubah menjadi apa? Menjadi ya
gitu. Yuklabu harful mudharaah, maka diubah huruf mudharaahnya ya ahtarimu al muallima. Saya menghormati guru itu. Ya sudah, guru itu dihormati, yutaharom yuhtarom. Kau udah tahu subjeknya ada saya. Naqra al-kitab, al-kitabu yuqra. Yuqra'u al-kitabu. Selesai. Yang keempat, idza kana al-fi'lu mudhari'. Apabila fi'il mudhari' itu nakis, nakis ya, berarti lam fi'ilnya adalah huruf ilat. Ya, huruf terakhir fi'ilnya adalah huruf ilat. Entah waw, entah ya. Nah, ya. Tuklabu al-ya'u, maka diubah ya atau waw menjadi alif. Yada'u menjadi yuda'allahu. Nah, ya. Yaqdi Umaru bil haqqi jadi yuqda bil haqqi. Barakallahu fiik. Selesai pembahasan kita malam hari ini. Mungkin kita cukupkan dulu. Nah, ini cukup komplit dan luar biasa, Masya Allah komplit. Ini nanti tinggal teman-teman ulangi ya. Kalau bingung itu, saya dulu jujur terus terang sedikit bingung dalam mengubah setiap pola fiil yang maklum ke bentuk yang majhul. Keseluruhan dari setiap sigat atau bentuk fiil itu disorof. Belajar amsilah tasrifiyah. Ya, agar tidak bingung, ya diulang 2 sampai 3 kali. Dan agar lengket pengulangannya itu, nah teman-teman hadirkan contoh dari wazan-wazan yang semisal. Insya Allah. Terus berlatih sekitar 2 atau 3 kali. Diulangi terus, lama-lama hafal saja. Baik, kita cukupkan insya Allah untuk pembagian naibul fa'il yang ini sama dengan fa'il ya, zohir dan mutmar. Dan tentunya nanti bagaimana yang naibul fa'il yang mabni. Dan misalnya kita akan baca di pertemuan berikutnya di hari Sabtu insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Allah khairan wa fikum. Ahsanallahu ilaikum. Hafizakumullah.